Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Displacement. Ia ada ancaman untuk menghapus orang-orang dari tanahnya. Zionis terus-menerus melancarkan aksinya untuk menduduki Gaza, menjajah Gaza terus-menerus. Maka sekali lagi saya menyampaikan agar kita semua perlu untuk segera mengambil sebuah keputusan. %86 Gaza memiliki area di mana tidak boleh pergi ke area tersebut. Israel, Zionis laknatullah ini menyuruh orang-orang di sekitar zona itu untuk berpindah tempat. Hal yang sangat menakutkan ketika kita berpikir tentang hisab nanti, dan Allah bertanya tentang bagaimana apa yang kita lakukan atas ini. Ketika Allah bersama wartawan-wartawan Gaza mencoba membuka kebenaran, sedang kita tidak mengambil keputusan apapun dan bersikap lemah, melakukan seminimal mungkin. Padahal sebagai seorang muslim, yang kita lakukan itu harus semaksimal mungkin, tapi yang kita lakukan hanyalah seminimal mungkin. Inilah kenapa saya mengatakan inilah termasuk salah satu zaman terburuknya umat Islam sepanjang sejarah bahkan, karena kita melakukan seminimal mungkin. Jangankan untuk mengirimkan pasukan perang ke Gaza, bersatu memperjuangkan pemimpin yang adil pun tidak mampu, saking pengujudnya dari kita saat ini. Karena kita terlalu cinta terhadap dunia dan terlalu takut dengan kematian. Padahal seorang muslim seharusnya malu ketika kamu lebih takut dengan kematian daripada Tuhanmu sendiri. Karena mau tidak mau kamu akan mati. Dan apakah itu menjadi sesuatu yang patut dibanggakan ketika kamu tidak mampu mengirimkan pasukan perang ke Gaza menghentikan pembantaian ini, dan dengan bodohnya bekerja di bawah pemimpin munafik yang memberikan keuntungan kepada musuh-musuh Gaza, itu adalah Zionis laknatullah dan pemerintahan Amerika. Bahkan Zionis menggunakan pemerintah Amerika sebagai alat pengumpul dana, pengumpul uang untuk mengumpulkan senjata. Sebagai gantinya dia membuat sebuah organisasi yang pemerintah Amerika itu akan tetap tunduk di bawah kakinya. Itulah AIPAC. Ya, Zionis juga. Mereka hanya menyandra ster lawan gitu kan. Jadi mereka menghabiskan 1 triliun untuk mendapatkan 10.000 triliun. Mereka mengumpulkan banyak uang dengan organisasi orang-orang Zionis di AIPAC. Dengan itu untuk mengontrol pemerintahan, agar pemerintahan itu tetap di tangan mereka. Karena mereka mau menggunakan 10.000 triliun dari US dollar sebagai uang kertas dan global currency, mata uang internasional. Itu keuntungannya 1000 kali lipat dari seluruh kekayaan orang-orang Zionis di AIPAC. Tapi mereka nggak atas namakan AIPAC, nggak atas namakan Zionis, itu atas nama pemerintah Amerika. Tapi pemerintah Amerika ini atas nama Zionis, ini sama aja. Kayak saya bilang, steranya disandra, meskipun disandranya pakai kuda, loper, dan benteng yang harganya mungkin nggak sebanding dengan harga ster. Jumlahnya mungkin juga
gak sebanding dengan jumlah hasil menjadikan US dollar sebagai global currency. Tapi seperti itulah, makanya sih Al-Quran itu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, karena manusia itu memang bodoh dan zalim, dan inilah kebodohan kita saat ini, karena kamu terlalu pengecut untuk memperjuangkan pemimpin yang adil, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang tidak adil, dan mereka menggunakan uang kertas untuk menciptakan senjata untuk memerangi kamu, memerangi kita. Ini adalah kebodohan pertama yang diciptakan para leluhur mungkin ya. Saya bisa bilang leluhur gak sih? Karena memang bukan kita yang pertama kali menjadikan uang kertas ini ada, tapi mereka mendapatkan keuntungan untuk menciptakan senjata dari profit uang kertas ini. Ketika mereka belum puas, muncullah pajak. Dan seperti yang pernah saya bilang, harta itu, apalagi manusia gitu kan, seperti minum air laut gitu, gak akan pernah puas. Jadi makanya pajak semakin tinggi. Untuk keuntungan uang kertas saja gak cukup, pajak kan semakin tinggi. Karena begitulah memang, ketika kamu meminum air laut, itu akan semakin haus. Begitu juga dengan harta. Makanya di Islam kita diajari untuk zakat, diajari untuk puasa, supaya kita saling berkasih sayang, membantu yang lemah, membantu yang lapar, memberi makan orang-orang miskin. Bukan untuk membuat orang lain bersantai-santai ya, tapi membantu perjuangan mereka. Karena kita semua sama-sama berjuang agar kita memenuhi kriteria untuk menggapai ridha Allah gitu kan. Dan apakah sekarang kita memenuhi kriteria, padahal kita dengan kepengecutan kita bekerja di bawah pemimpin yang rakus, pemimpin yang membangun hubungan ekonomi dengan Amerika, pemimpin yang memberikan profitnya kepada Amerika, membiarkan Amerika bertambah kuat. Apakah kalian menunggu hukuman Allah datang kepada kita semua, atau kamu mau mengambil keputusan untuk berjuang menghentikan kebodohan ini? Makanya sekali saya menyarankan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu. Carilah sebuah tempat dan bersatulah di tempat itu. Pilihlah pemimpin yang adil dan buatlah pasukan perang baru, dan pergilah ke Gaza, bantu HMS untuk mengeluarkan Zionis dari tanah Gaza, tanah Palestina. Zionis yang memegang senjata harus dihabisi, dan Zionis yang tidak memegang senjata harus keluar dari tanah Palestina secara damai. Wallahu a'lam. Seperti itu pula sebenarnya cara Rasulullah. Allah mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memenangkan agama Allah lewat perjuangan. Meskipun secara statistik itu rada-rada mustahil ya, kan perang Badar 300 lawan 1000 orang. Tapi begitulah, maka saatnya untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tiba saatnya dan kita harus selalu bersiap-siap. Dan saya hanya ingin menanamkan pemikiran ini, bahwasanya tidak akan menjadi terlalu menyedihkan dan tidak pantas sebagai seorang muslim ketika kamu takut kepada manusia. Menjadi tidak pantas, seakan-akan Allah itu lemah, seakan-akan kamu gak percaya bahwa Allah itu besar. Inilah saatnya untuk mengambil sebuah keputusan segera dan menghentikan genosida Gaza. Wallahu a'lam.